Sore itu panas banget. Dari pagi air pump di kampung mati, bikin banyak orang jadi bingung. Termasuk Fajar, yang bak mandinya di rumah sudah hampir kering. Sisa air cuma cukup buat cuci muka seadanya. Dengan wajah pasrah, Fajar akhirnya memutuskan untuk mampir ke rumah buliknya, Tatik. Rumah itu persis di sebelah, lebih besar, dengan halaman cukup luas. Bulik Tatik ini baru beberapa bulan pulang dari kerja di luar negeri. Kabar terakhir, dia sedang ribut dengan suaminya karena ketahuan menikah siri dengan perempuan yang lebih muda. Di teras, Bulik Tatik terlihat sedang menyapu. Kulitnya makin terlihat cerah, mukanya makin cantik dari sebelumnya. Daster bunga-bunga membalut tubuhnya, rambut panjangnya diikat sederhana. Meski wajahnya tampak letih, senyumnya masih ramah saat melihat Fajar mendekat. "Assalamualaikum, Bulik," sapa Fajar sambil berdiri di depan pagar. "Waalaikumsalam, ya Fajar. Udah lama ya, kamu gak main kesini?" jawab Bulik Tatik. Berhenti sejenak dari sapuannya, Fajar senyum malu. "Bulik, aku mau numpang mandi. Air di rumah mati dari tadi. Bak mandi airnya habis." Bulik Tatik hanya mengangguk kecil. "Iya Jar, gak apa-apa, masuk aja. Air di rumah Bulik lancar kok." Tanpa banyak basa-basi, Fajar melangkah masuk. Suasana rumah terasa sepi, hanya terdengar suara sapu dari teras. Ia menuju kamar mandi, meletakkan handuk, lalu menyalakan keran. Air langsung mengalir deras. Sementara itu, Bulik Tatik berhenti sebentar, menatap ke arah dalam rumah. Ada sedikit rasa aneh. Keponakannya yang sudah beranjak dewasa itu tiba-tiba masuk rumahnya, numpang mandi. Padahal dirinya sedang berada dalam masalah rumah tangga. Tapi ia berusaha tetap tenang, melanjutkan sapuannya. Di dalam kamar mandi, Fajar merasa lega. Segarnya air sumur jauh beda dengan kondisi bak di rumahnya yang hampir kering. Namun di benaknya terlintas, sudah lama ia tidak ketemu Buliknya itu. Dan sekarang justru ia berada di dalam rumahnya berdua saja. Fajar keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di leher. Kaosnya sudah ganti dengan yang bersih. Rambutnya basah menetes, wajahnya tampak segar. Dia menarik napas lega. "Wah, enak banget ternyata mandi air sumur. Rasanya segar kok," gumamnya sambil berjalan pelan ke ruang tengah. Dari arah dapur terdengar suara panci beradu dengan sanduk. Ternyata Bulik Tatik sudah beralih dari menyapu teras ke memasak. Bau tumisan bawang putih tercium harum memenuhi seisi rumah. Fajar sempat melirik sekilas ke arah dapur, berniat pamit sama Bulik Tatik. Tapi saat itu juga, Bulik Tatik ikut menoleh. Tatapannya menempel ke Fajar agak lama. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan sekadar senyum ramah seorang anak keponakan, tapi lebih seolah dia sedang melihat seorang pria yang menarik perhatiannya. Fajar agak kaget, sempat salah tingkah. Bulik, aku udah selesai mandi. Makasih ya." Bulik Tatik tersenyum sambil, lalu balik menaruh sendok ke atas meja. "Iya, sama-sama. Kamu kok buru-buru banget? Makan dulu sini, Bulik lagi masak. Tumisan sebentar lagi matang ini." Fajar berdiri canggung di dekat pintu, antara mau nolak atau enggak. Kenapa nggak usah repot-repot, Bulik? Aku cuma numpang mandi aja kok." Nggak repot kok, Jar. Kebetulan Bulik juga masak buat makan ini. Daripada kamu pulang terus nggak ada lauk, mending makan di sini. Anggap aja rumit sendiri. Ucapan Bulik Tatik, nadanya lembut, tapi terasa agak menekan, seolah tidak memberi ruang untuk menolak. Fajar menggaruk tengkuk, lalu nyengir kecil. "Ya udah, kalau gitu aku temenin makan ya, Bulik." Bulik Tatik tersenyum lebih lebar, lalu kembali mengaduk tumisannya. Sesekali matanya melirik lagi ke arah Fajar, yang kini duduk di kursi kayu ruang tengah. Ada rasa aneh yang timbul dalam dirinya. Entah karena kesepian
menaruh hatinya pada suami yang berkhianat. Tapi kehadiran Fajar barusan bikin suasana rumah jadi berbeda. Fajar sendiri masih bingung. Tatapan Buliknya tadi terasa lain, tidak seperti biasanya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan memainkan handuk di tangannya, sementara menunggu Buliknya selesai memasak. Fajar duduk di dekat meja dapur. Bau tumisan makin harum, suara minyak berdesis terdengar nyaring. Bulik Tatik sibuk mengaduk sayur, sesekali menunduk mengambil bumbu, kadang membungkuk ke arah rak bawah. Fajar, yang tadinya cuma niat numpang mandi, jadi salah tingkah sendiri. Dari jarak dekat, gerakan Buliknya terasa aneh, seolah ada daya tarik yang bikin matanya susah berpaling. Tanpa sadar, pandangannya beberapa kali melirik ke arah Bulik Tatik. Dari ujung kaki Bulik Tatik naik ke betis, lalu ke daster bunga-bunga yang melandai setiap kali ia bergerak. Begitu Tatik sadar, Fajar buru-buru menunduk, pura-pura mainin sendok di meja. Pipinya agak memanas. "Fajar, tolong dong, ambilin piring yang di lemari atas itu ya," kata Bulik Tatik santai. "Oh, iya Bulik." Fajar mendekat, hampir bersentuhan bahu dengan Buliknya saat mengambil piring. Degup jantungnya bertambah cepat, walau ia berusaha tampak biasa saja. Terus cepat-cepat taruh piring di meja. Tak lama makanan sudah tersaji di meja. Ada tumis kacang panjang, tempe goreng, dan sambal terasi. Sederhana, tapi aroma dan tampilannya bikin perut keroncongan. "Makan dulu Jar, biar nggak sia-sia nih masakan Bulik," ucapnya sambil menaruh nasi di piring. Fajar duduk, agak kikuk, lalu mulai makan. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Bulik Tatik membuka percakapan. "Jar, gimana kabar bapak ibumu? Sehat?" "Iya Bulik, syukurlah sehat. Bapak masih ke sawah, ibu ya tetap jualan sayur di pasar," jawab Fajar sambil tersenyum tipis. "Terus kamu sendiri gimana? Kok nggak pernah kelihatan kerja?" tanya Buliknya sambil menurut. Fajar menaruh sendoknya sebentar. "Aku baru kena PHK dulu. Pabrik tempatku kerja, pengurangan. Jadi ya sementara nganggur." Bulik Tatik mengangguk pulang. "Ya sabar aja Jar, kadang rezeki datang nggak diduga. Yang penting kamu masih sehat." Fajar hanya bisa senyum-senyum, berusaha menutupi rasa minder. Saat mereka masih makan, ponsel Bulik Tatik tiba-tiba berdering. Dia cepat-cepat mengangkat. "Iya, halo. Oh, iya, besok ya. Waduh, harus bawa pasangan. Kenapa?" Iya, aku usahakan ya." Bulik Tatik menutup telepon, wajahnya tampak agak bingung. Fajar menghentikan makannya, menatap penasaran. "Kenapa Bulik?" "Ini loh Jar, besok ada nikahan teman Bulik. Acaranya agak jauh, jadi malam ini harus berangkat. Terus, kayaknya perlu bawa pasangan, soalnya nanti pulangnya mampir ke tempat wisata." Bulik malah bingung mau ajak siapa, jawabnya sambil menggigit bibir, seolah mikir keras. Lalu tanpa ragu matanya tertuju ke Fajar. "Jar, kamu ikut Bulik aja ya, sekalian nemenin Bulik." Fajar langsung terdiam, sendoknya berhenti di udara. "Hah, aku Bulik gimana ya?" "Kenapa? Kan cuma nemenin, semuanya Bulik yang tanggung. Nanti kamu tak kasih uang jajan juga. Gimana?" Fajar menggaruk-garuk kepala, wajahnya kelihatan kayak ragu gitu. Tapi melihat tatapan Buliknya yang serius, ditambah iming-iming jalan-jalan plus uang saku, akhirnya dia luluh juga. "Ya, kalau gitu oke lah Bulik. Tapi beneran loh, semua Bulik yang tanggung," katanya setengah bercanda. Bulik Tatik tersenyum lebar. "Iya tenang aja, kamu siap-siap aja malam ini kita berangkat." Fajar menghela napas pelan. Niat awalnya cuma numpang mandi, tapi ternyata malah dapat ajakan pergi keluar kota bareng Buliknya. Setelah selesai makan, Bulik Tatik masuk ke dapur sebentar. Tak lama, dia keluar lagi, sambil membawa rantang berisi sayur dan lauk. "Jar, ini buat bapakmu. Sayur sama lauk bawa aja."
ucapnya sambil menyerahkan rantang itu. Fajar menerima dengan wajah agak kaget, tapi senang juga. Wah, makasih banyak Bulik. Bapak sama Ibu pasti senang banget. Bulik Tatik tersenyum tipis. Udah sana, kamu pulang dulu. Malam nanti jam 10 kita berangkat ya. Jangan lupa. Iya Bulik. Kalau gitu aku tak pulang dulu ya, siap-siap dulu di rumah. Fajar pun pamit, melangkah pulang sambil membawa rantang. Begitu masuk rumah, ia langsung disambut bapaknya yang baru saja duduk di kursi bambu depan televisi. Loh, Jar, kamu dari mana? Kok baru pulang bawa anduk juga itu? Tanya bapaknya. Fajar menaruh rantang di meja. Tadi numpang mandi Pak, di rumah Bulik Tatik. Sekalian dikasih ini buat makan. Ibunya keluar dari dapur, membuka rantang, lalu senyum. Alhamdulillah. Wah, rezeki. Bilang terima kasih sama Bulikmu. Fajar mengangguk, lalu duduk. Dengan santai ia menyampaikan kabar. Bu, Pak, malam ini aku diminta nemenin Bulik pernikahan temannya. Katanya sekalian jalan-jalan juga besok. Bapak menatapnya agak lama, lalu mengangguk pelan. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu hati-hati Jar. Tapi ingat, itu Bulikmu. Masih istri dari adik Bapak. Jangan macam-macam. Fajar agak tersentak, tapi cepat-cepat menjawab. Iya Pak, tenang aja. Aku cuma nemenin aja kok. Ibunya ikut menimpali sambil tersenyum kecil. Yang penting kamu jaga Bulikmu ya Jar. Dia lagi banyak pikiran. Malam makin larut. Sekitar jam 9, Fajar sudah siap dengan baju rapi, kaos polos bersih, celana panjang hitam, dan jaket tipis. Ia cium tangan bapak ibunya, lalu pamit. Pak Bu, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya Jar, jawab mereka hampir bersamaan. Fajar melangkah keluar, melewati jalan kecil yang sepi. Udara malam terasa lebih dingin. Lampu dalam rumah Bulik Tatik terlihat menyala terang dari luar. Begitu sampai di teras, Fajar masuk sambil mengetuk pintu. Bulik, pintu terbuka. Bulik Tatik muncul dengan jaket, rambut masih setengah basah, sepertinya habis keramas. Senyum lebarnya menyambut Fajar yang baru datang dengan hangat. Pas banget Jar, kamu datangnya. Yuk, kita berangkat. Nih, kunci mobilnya. Kamu yang nyetir ya. Jam sudah hampir jam 10 malam. Fajar dan Bulik Tatik akhirnya masuk ke mobil. Suasana kampung sepi, hanya suara serangga malam yang terdengar samar. Lampu jalanan jarang-jarang, tapi cahaya bulan cukup terang menyorot jalan. Udah siap Jar? Tanya Bulik Tatik sambil duduk di kursi depan, merapikan jaket yang ia kenakan. Fajar mengangguk. Siap Bulik, tenang aja. Aku santai aja bawa mobilnya. Yah, jangan ngebut. Kita nggak buru-buru kok, jawab Bulik Tatik. Nada suaranya lembut. Mobil pun melaju pelan. Begitu masuk jalan tol, suasana semakin sepi. Lampu jalan berderet rapi, tapi lalu lintas lengang. Angin malam membuat udara di dalam mobil terasa dingin. Di kursi samping, Bulik Tatik bersandar, sesekali menoleh keluar jendela. Udah lama Jar, aku nggak lewat tol malam-malam gini, katanya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Fajar hanya tersenyum kecil. Iya Bulik, rasanya beda ya, tenang banget. Tak lama, suara Bulik Tatik mulai menghilang. Kepalanya perlahan miring ke samping, matanya terpejam. Bulik Tatik akhirnya tertidur dengan wajah tenang, napasnya teratur. Fajar melirik sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Tapi rasa capek mulai menghampiri. Matanya sedikit berat, tubuhnya pegal, karena harus menyetir lurus tanpa banyak aktivitas. Akhirnya pas melihat tanda rest area, ia memutuskan masuk. Istirahat sebentar aja, biar nggak ngantuk, gumamnya. Mobil berhenti di area parkir yang sepi. Fajar mematikan mesin, lalu menoleh ke arah Bulik Tatik. Buliknya masih tidur, tapi tubuhnya tampak meringkuk. Jaket yang dipakai,
Tidak cukup menahan dinginnya udara malam. Pelan-pelan, Fajar bangun dari kursinya. Ia menoleh ke jok belakang, menemukan selimut kecil yang dilipat rapi. Dengan hati-hati, ia mengambilnya, lalu menyelimuti tubuh Bulik Tatik. Selimut itu menutup bahunya hingga pinggang. Bulik Tatik bergeming, hanya menghela napas, seolah merasa lebih hangat. Wajahnya dalam tidur tampak damai, berbeda dengan ekspresi letih yang tadi siang terlihat. Fajar duduk kembali di kursinya. Untuk mengusir bosan, ia mengambil ponsel, membuka beberapa pesan dan media sosial. Jari-jarinya bergerak pelan di layar, sementara lampu kecil dari ponsel menyinari wajahnya. Tanpa sadar, rasa kantuk makin berat. Ponsel masih berada di genggaman, kepalanya bersandar, mata perlahan tertutup. Dalam dinginnya malam rest area itu, Fajar ikut tertidur di samping Bulik Tatik. Mobil tetap terparkir tenang, hanya ditemani lampu jalan dan suara samar kendaraan yang lewat di tol. Baru 1 jam Fajar terlelap, tiba-tiba bahunya digoyang pelan. Jar, bangun sebentar. Suara Bulik Tatik terdengar dekat. Fajar membuka mata setengah melek, pandangannya masih kabur. Buliknya sudah duduk tegak, wajahnya kelihatan segar walau baru bangun tidur. Ada apa, Bulik? Tanya Fajar sambil mengucek mata. Aku mau keluar sebentar ke minimarket beli kopi, biar nggak ngantuk. Fajar mengangguk-angguk lemas. Oh, iya, hati-hati, Bulik. Bulik Tatik keluar, berjalan menuju minimarket kecil di rest area. Fajar bersandar lagi, menunggu. Udara dingin makin menusuk, membuatnya menggigil kecil. Tak lama, pintu mobil dibuka. Bulik Tatik kembali dengan kantong plastik berisi 2 gelas kopi kertas. Wangi kopi panas langsung memenuhi mobil. Nih, buat kamu, minum ya, biar nggak ngantuk, katanya sambil menyodorkan. Fajar menerimanya dengan senyum mengantuk. Wah, makasih Bulik, pas banget dingin begini. Mereka duduk berdampingan di dalam mobil yang kaca jendelanya berembun karena udara luar. Hening sebentar. Hanya suara seruput kopi yang terdengar, tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan mereka beberapa kali bertemu, lalu cepat-cepat berpaling, seolah lupa kalau mereka masih saudara. Yang ada hanya suasana aneh, seperti 2 orang yang sedang saling goda. Bulik Tatik tersenyum samar. Jar, nggak kerasa ya? Sekarang kamu udah gede, Fajar nyengir, mencoba santai. Hehehe. Ya jelas, Bulik. Sekarang aku udah gede. Umurku kan udah kepala 2. Iya sih, tapi buatku rasanya masih aneh aja. Sayang, kamu masih keponakan, jawab Bulik Tatik setengah bercanda. Fajar terdiam, pipinya agak panas. Dia menunduk, memainkan gelas kopi di tangannya. Ah, Bulik bisa aja. Ngomongnya bikin aku salah tingkah aja. Mereka tertawa kecil. Tapi tawa itu justru bikin suasana makin gak jelas, seperti anak muda yang lagi PDKT. Padahal usia mereka terpaut 10 tahun. Fajar emang udah dewasa, sementara Bulik Tatik masih terlihat segar. Kulitnya yang masih kencang membuatnya tampak menarik. Udara dingin, mobil yang sunyi, dan obrolan ringan membuat hubungan di antara mereka makin gak jelas. Setelah kopi habis, Bulik Tatik menepuk bahu Fajar. Ayo kita jalan lagi, nanti keburu pagi. Fajar menghidupkan mesin mobil, mereka kembali melaju di tol. Kali ini, suasana di dalam mobil lebih cair. Obrolan ringan terus mengalir, mulai dari musik di radio, cerita masa kecil, sampai hal-hal remeh yang bikin mereka saling tertawa. Kadang Bulik Tatik sengaja melempar candaan yang membuat Fajar salah tingkah. Kadang justru Fajar yang balas menggoda. Keduanya tertawa seperti remaja yang baru kenal, padahal hubungan mereka seharusnya lebih formal. Entah karena udara yang dingin, atau karena perasaan yang campur aduk, tapi jarak di antara mereka semakin dekat. Beberapa jam kemudian, langit mulai berwarna gelap kebiruan menjelang subuh. Mobil akhirnya sampai di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas. Lampu teras menyala terang, menandakan tuan rumah sudah bersiap menerima tamu. Akhirnya, sampai juga.
ucap Fajar lega sambil mematikan mesin. Bulik Tatik menoleh, tersenyum hangat. Iya Jar, awas kamu ya, jangan bicara macam-macam kalau ada temanku ya. Fajar hanya mengangguk kecil, tapi di hatinya ada rasa aneh. Perjalanan malam itu bukan perjalanan biasa. Sejak di rest area, suasana antara dirinya dan Bulik Tatik sudah berubah. Bukan lagi sekadar Bulik dan keponakan, melainkan seperti dua orang yang saling tertarik. Begitu mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih, suasana pagi masih dingin. Jam di dashboard nunjukin 4:30. Udara desa itu masih sepi, hanya terdengar ayam jantan yang bersayap-sayapan. Bulik Tatik turun lebih dulu, menepuk lenganku. Ayo Jar, turun, udah santai. Aku buru-buru ikut turun, masih agak capek. Seorang perempuan sebaya Bulik langsung keluar menyambut, senyumnya ramah. Loh, Tik, akhirnya sampai juga. Ayo masuk biar istirahat dulu. Acara kan baru jam 8. Bulik Tatik ketawa kecil. Iya, perjalanan lumayan juga. Ini ponakanku, Fajar. Aku cuma mengangguk sopan. Masih agak ngantuk. Kami diajak melewati lorong rumah, lalu masuk ke bangunan belakang. Rupanya ada beberapa kamar tamu khusus buat yang dari luar kota. Temen Bulik membuka salah satu kamar. Tidur dulu aja, Tat. Aku siapin sarapan nanti. Bulik mengucapkan terima kasih, lalu pintu kamar ditutup rapat. Di dalam kamar, aku langsung menjatuhkan badan ke kasur. Pegal banget rasanya. Setelah nyetir jauh semalaman. Aduh, enak banget Bulik. Gumanku, mata setengah merem. Aku kira Bulik bakal duduk di kursi atau beberes barang. Tapi ternyata enggak. Aku buka mata sedikit dan bener aja, Bulik Tatik ikut rebahan di sebelahku. Aku capek banget, Jar, katanya pelan sambil membalikkan badan menghadap langit-langit. Aku cuma nyengir kecil. Iya, Bulik, mataku juga sudah enggak kuat. Kami berdua diam sebentar. Suara kipas angin di langit-langit pelan berputar, nyaris bikin suasana tambah tenang. Tapi anehnya, justru jantungku agak deg-degan. Tiduran satu kamar, satu kasur, sama Bulik sendiri, rasanya gimana gitu. Aku mencoba pejamkan mata, tapi pikiran malah kemana-mana. Bulik Tatik ini kan istri adik bapakku. Tapi kenyataannya sekarang kami cuma berdua, pagi-pagi, tanpa siapapun. Jar, jangan tidur duluan dong. Suara Bulik tiba-tiba memecah hening. Aku buka mata lagi, melirik pelan. Kenapa, Bulik? Dia menoleh ke arahku. Senyumnya sama. Biar ada temen yang ngobrol sebentar, nanti kebablasan tidur. Aku cuma bisa mesen, nahan grogi. Suasana yang tadinya biasa aja, jadi kerasa agak lain. Fajar masih rebahan, dengan mata setengah merem. Tapi gara-gara Bulik Tatik ngajak ngobrol, dia jadi bangun lagi. Bulik Tatik berbalik menghadap ke samping, dagunya ditopang lengan, matanya sesekali melirik ke arah Fajar. Rasanya Bulik Tatik seperti memperhatikan setiap gerak-geriknya. Capek banget ya nyetir semalaman? Tanya Bulik Tatik sambil tersenyum kecil. Fajar mengangguk pelan. Lumayan, Bulik, badan rasanya pegel semua. Bulik Tatik terkekeh, lalu duduk. Kalau gitu sini, biar Bulik pijitin bahunya sebentar. Fajar agak kaget, matanya terbuka lebar. Loh, ngapain repot-repot, Bulik? Nggak usah. Alah Jar, ndak apa-apa kok. Daripada kamu nanti malah nggak enak badan. Bulik Tatik sudah menepuk pelan bahu Fajar. Tanda menyuruhnya berbalik. Dengan ragu-ragu, Fajar pun nurut. Awalnya dia merasa aneh, tapi begitu tangan Bulik Tatik mulai menekan pelan di pundaknya, rasa sungkan malah jadi nyaman. Sentuhan tangan Buliknya terasa nyaman, tekanannya pas, membuat otot-otot Fajar yang tegang perlahan rileks. Gimana, enak kan? Bisik Bulik Tatik masih sambil memijat. Fajar menelan ludah, lalu mengangguk. Iya Bulik, enak banget. Jadi kayak
hilang capeknya. Bulik Tatik tersenyum tipis, jemarinya bergerak pelan dari bahu ke punggung atas. Sesekali dia membungkuk mendekat, membuat jarak di antara mereka semakin sempit. Fajar jadi salah tingkah. Beberapa kali matanya melirik, berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Suasana kamar makin aneh, tenang tapi bikin salah tingkah. Fajar tahu ini buliknya, tapi rasanya justru seperti bukan keluarga sendiri. Pijatan Bulik Tatik masih berlanjut, bikin Fajar makin nyaman sekaligus kikuk. Rasanya aneh. Di satu sisi capeknya hilang, tapi di sisi lain, hawa di kamar jadi makin gak jelas. Bulik Tatik duduk deket banget, nafasnya terasa di dekat telinga Fajar. Fajar beberapa kali menoleh, sekadar melihat wajah buliknya dari dekat. Bulik Tatik juga gak langsung mengalihkan pandangan, malah sempat tersenyum samar. Jarak mereka benar-benar tipis. Suasana hening, hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan. Tiba-tiba, ceklik, gagang pintu diputar. Pintu kamar langsung terbuka. Seorang perempuan sebaya Bulik Tatik masuk sambil bawa nampan berisi 2 piring sarapan. Tat, ini sarapannya. Aku bawain ke sini ya, biar nggak usah repot ke dapur. Suaranya ceria. Bulik Tatik dan Fajar refleks menoleh bersamaan. Wajah mereka sama-sama kaget. Bulik Tatik buru-buru menarik tangannya dari pundak Fajar, sementara Fajar cepat-cepat duduk merapikan kaosnya. Perempuan itu Mbak Reni, sahabat dekat Bulik Tatik, malah tersenyum tipis. Entah kenapa senyumnya kelihatan agak enggak jelas, seolah-olah tadi sempat melihat sesuatu. Hehe, maaf ya aku langsung masuk, enggak ketok pintu dulu. Bulik Tatik berusaha tenang. Oh, enggak apa-apa Ren, makasih ya udah bawain sarapan. Iya, sama-sama. Sudah ya, aku tinggal dulu, dimakan lo ya. Mbak Reni melirik sekilas ke arah mereka berdua sebelum menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Fajar menghela napas lega. Suasana tadi tiba-tiba buyar. Bulik Tatik sempat menahan tawa kecil, mungkin merasa canggung. Ya ampun, hampir aja, gumamnya sambil menyusun piring sarapan ke meja kecil di pojok kamar. Fajar nyengir kikuk. Untung aja cuman gitu, kalau nenggak bisa salah paham. Mereka pun duduk berhadapan di lantai, menikmati sarapan yang dibawa Mbak Reni. Suasana mulai cair lagi. Bulik Tatik sempat menyinggung acara nikahan yang bakal ramai nanti. Sementara Fajar lebih banyak menunduk, mencoba menenangkan pikirannya setelah kejadian barusan. Setelah sarapan, Fajar dan Bulik Tatik langsung cepet-cepet gantian mandi. Rumah belakang tempat tamu itu punya kamar mandi khusus, jadi nggak perlu antri lama. Begitu selesai, mereka sama-sama sudah rapi. Bulik Tatik dengan kebaya sederhana warna biru muda, sementara Fajar pakai kemeja putih polos dan celana kain warna hitam. Lumayan ganteng juga kamu kalau rapi gini, celetuk Bulik Tatik sambil merapikan kerah kemeja Fajar. Fajar cuma nyengir, Bulik sudahlah jangan ngejek ah. Mereka pun jalan ke rumah utama, bergabung dengan tamu lain. Acara nikahan berlangsung meriah. Musik terdengar dari sound system, tamu-tamu berdatangan, dan meja prasmanan penuh dengan makanan. Fajar beberapa kali ingin minggir biar nggak terlalu mencolok, tapi Bulik Tatik selalu menahan. Dampingi Bulik, jangan kemana-mana. Beberapa teman Bulik Tatik sempat melirik Fajar heran. Ada yang senyum-senyum, ada juga yang bisik-bisik, tapi Bulik Tatik santai saja, malah makin lengket. Seolah benar-benar ingin menunjukkan kalau dia datang sama pasangan. Selesai acara, sekitar jam 1 siang para tamu sudah mulai bubar. Awalnya sempat direncanakan rombongan kecil mau lanjut ke tempat wisata, tapi ternyata batal. Kebanyakan teman-teman Bulik Tatik sudah pada kecapekan dan memilih pulang. Jar, kata Bulik Tatik pelan sambil meraih tasnya. Dia diam sebentar kayak mikir dulu. Hendak jadi wisata, Jar. Kita ke penginapan dulu aja ya.
Istirahat. Bulik capek banget, semalam kurang tidur. Fajar mengangguk. Oh, nggak jadi pergi lagi kan? Iya Bulik, istirahat dulu. Iya, biar badan juga enakan. Mereka pun pamit dari rumah itu, masuk mobil, lalu meluncur pelan meninggalkan desa. Jalanan siang itu agak lengang. Udara mulai panas, tapi Fajar tetap fokus nyetir. Sesekali ia melirik Bulik Tatik yang bersandar di kursi. Kelihatan lelah, tapi tetap segar dengan kebayanya. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah penginapan. Sederhana tapi bersih, terlihat tenang jauh dari keramaian. Fajar membantu menurunkan barang, lalu mereka masuk dan menerima kunci kamar. Begitu pintu kamar terbuka, Bulik Tatik langsung menghela napas lega. Wah, akhirnya bisa rebahan juga. Dia melepas selop lalu duduk. Fajar ikut masuk, meletakkan tas di pojokan, terus menutup pintu. Suasana sepi membuat Fajar sadar. Sekarang mereka benar-benar cuma berdua, tanpa siapapun yang bisa mengganggu. Suasana awalnya tenang. Bulik Tatik masih duduk, melepas kebaya luarnya. Tinggal kaos tipis lengan panjang. Rambutnya yang tadinya disanggul dibiarkan tergerai, membuat wajahnya kelihatan lebih muda. Fajar duduk di kursi dekat ranjang, memandanginya sambil canggung. Bulik capek banget ya? Iya Jar, semalam kita kurang tidur, terus dari pagi rame acara, badan rasanya remuk. Bulik Tatik tersenyum tipis, lalu menepuk kasur di sebelahnya. Duduk sini lo Jar. Fajar menurut, pindah duduk ke sampingnya. Jarak mereka jadi dekat sekali. Dari sisi, Fajar bisa mencium samar wangi parfum tipis yang dipakai Bulik Tatik. Mereka mulai ngobrol. Awalnya soal keluarga. Bulik Tatik menyinggung masalah rumah tangganya. Ia merasa dikhianati karena suaminya menikah siri dengan perempuan lain. Fajar mendengarkan serius, sesekali ngangguk. Tapi makin lama, obrolan mereka terasa makin dalam, makin personal. Jar, kamu sendiri gimana? Kok bisa tiba-tiba nganggur? Fajar menghela napas. Ya, namanya nasib Bulik. Bos lagi ngurangi karyawan. Jadi ya, sekarang masih bingung. Bulik Tatik menatap Fajar agak lama, lalu tersenyum samar. Padahal kamu masih muda, ganteng juga. Kalau rajin pasti gampang dapat kerja lagi. Kalimat itu membuat Fajar salah tingkah. Dia hanya nyengir, tapi matanya diam-diam melirik wajah Bulik Tatik. Entah kenapa, suasana yang awalnya biasa saja berubah jadi makin enggak jelas. Bulik Tatik bersandar ke belakang, posisinya makin dekat. Kadang, Bulik iri sama anak muda. Masih segar, masih semangat. Sementara Bulik sudah banyak masalah. Fajar menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Godaan makin terasa ketika Bulik Tatik menoleh ke arahnya. Jarak wajah mereka begitu tipis, hanya beberapa sentimeter. Tanpa sadar, Fajar mendekat, matanya menatap bibir Bulik Tatik. Tangannya hampir bergerak menyentuh. Bulik Tatik juga tidak langsung menolak. Dia bahkan sempat memejamkan mata setengah, seolah membiarkan. Detik itu, suasana kamar benar-benar panas, seolah waktu berhenti. Namun tiba-tiba, Bulik Tatik tersadar. Ia cepat-cepat menjauh, menutup mulutnya dengan tangan. Hah, jangan macem-macem Jar, kita masih keluarga, jangan keterusan. Fajar kaget, wajahnya memerah. Ia buru-buru menunduk. Iya Bulik, maaf, aku kebawa suasana. Keduanya terdiam lama. Hanya suara angin dari luar yang berhembus pelan. Akhirnya Bulik Tatik berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit agar cahaya masuk. Kita istirahat aja ya. Kamu ini, jangan mikir yang aneh-aneh. Fajar mengangguk pelan, lalu merebahkan diri di kasur sebelah, mencoba menutup mata meski pikirannya masih kacau. Suasana yang tadinya hampir kebablasan kini berubah jadi hening penuh rasa bersalah. Fajar dan Bulik Tatik tanpa sadar ketiduran. Awalnya cuma mau rebahan sebentar, tapi mata mereka terlalu berat.
Begitu bangun, cahaya sore sudah menembus tirai tipis kamar. Jam dinding menunjukkan hampir jam 4. Bulik Tatik meregangkan badan sambil menguap kecil. Waduh, kebablasan Jar. Ayo mandi biar seger. Kamu duluan aja. Fajar mengangguk, langsung bangun dan masuk kamar mandi. Air dingin yang menyiram tubuh membuat rasa kantuknya hilang. Setelah selesai, ia keluar dengan rambut masih basah. Kaos ganti menempel di badan. Udah Bulik, sekarang gantian, katanya sambil mengelap rambut. Bulik Tatik berdiri, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh sambil tersenyum menggoda. Fajar, apa kamu liatin aku terus? Awas saja kalau macem-macem. Fajar terdiam, wajahnya merah. Bulik bisa aja, gumamnya. Tapi dalam hati, kata-kata itu langsung memicu bayangan aneh-aneh. Pintu kamar mandi tertutup. Dari dalam terdengar suara air mengalir, sesekali suara gesekan ember dan gayung. Fajar duduk di sofa, tapi pikirannya nggak tenang. Kata-kata Bulik Tatik tadi seakan mengusik. Bayangan nakal sempat muncul. Bagaimana kalau ia nekat nyusul masuk? Hatinya berdebar kencang. Setengah tubuhnya terasa ingin bergerak. Tapi di saat yang sama, logikanya masih kuat. Fajar menatap pintu kamar mandi lama, lalu menarik napas dalam. Enggak, jangan, itu bulikku, aku enggak boleh kebablasan. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir, mencoba mengusir pikiran buruk. Tapi jujur saja, rasa penasaran tetap ada. Fajar jadi bingung sendiri. Apakah ia benar-benar suka dengan Bulik Tatik? Atau hanya terbawa suasana karena kondisi yang mendukung? Suasana sore itu penuh dilema. Fajar hanya bisa menunggu di kamar dengan pikiran campur aduk. Sementara dari balik pintu, suara air terus terdengar, menambah berat godaan yang sudah menumpuk. Begitu selesai mandi, Bulik Tatik keluar dengan rambut masih basah setengah. Wajahnya terlihat segar, tapi ekspresinya datar. Tanpa banyak bicara, ia langsung meraih tas dan kunci mobil. Ayo Jar, kita pulang aja, udah sore nih, ucapnya singkat. Fajar hanya mengangguk. Suasana kamar yang sebelumnya penuh tarik-menarik perasaan mendadak hening. Mereka berdua beres-beres sebentar, lalu keluar dari penginapan. Di sepanjang perjalanan, Bulik Tatik lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Bukan obrolan ringan atau godaan lagi, melainkan nasihat. Jar, kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Jangan sampai salah langkah gara-gara kebawa perasaan sesaat. Bulik juga manusia, kadang bisa goyah. Tapi kita harus tahu batas, kamu ngerti kan? Fajar menunduk menggenggam setir lebih kencang. Iya Bulik, aku ngerti. Bulik Tatik melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. Yang kamu rasain kemarin itu mungkin cuma godaan suasana. Jangan dianggap cinta, apalagi serius. Lebih baik kamu fokus cari kerja lagi, bantu orang tuamu. Itu yang penting. Kalimat itu menancap dalam di benak Fajar. Ia sadar betul selama beberapa hari ini dirinya memang terbawa arus terlalu dekat dengan Bulik Tatik. Sampai lupa kalau mereka tetap keluarga. Perjalanan pulang jadi lebih tenang. Sesekali mereka ngobrol seadanya. Tapi tak ada lagi godaan atau candaan yang bikin jantung berdebar. Beberapa minggu kemudian kabar mengejutkan datang. Bulik Tatik menjual rumahnya. Katanya Bulik mau balik ke rumah orang tuanya di kota lain. Hubungannya dengan Pak Lek Fajar resmi retak dan ia memutuskan berpisah. Fajar hanya mendengar kabar itu dari bapaknya. Sejak perjalanan ke acara nikahan itu, ia memang jarang bertemu lagi dengan Bulik Tatik. Udara rasa kosong tapi juga lega. Fajar sadar pengalaman itu menjadi pelajaran besar. Kadang kedekatan bisa menipu hati, membuat orang salah menafsirkan perasaan. Bagi Fajar, Bulik Tatik akan selalu jadi kenangan, bukan sebagai godaan, tapi sebagai pengingat bahwa hidup selalu butuh batas agar tak menyesal di kemudian hari. Sore itu Ari lagi duduk di bangku depan rumahnya, ngelamun